Satu kota kelompok daripada pelaku pencurian tower di yang sampingnya. Satu kota kelompok daripada pelaku pencurian tower di yang sampingnya. Di Usman ya. Usman ya? Amran? Ini Amran yang pimpin pada saat melakukan pencurian di atas nama lelaki Usman. Amar. Takdir Amar ini. Yaitu berdasarkan informasi dari rekan, maksudnya anggota dari Polsek Sektor, itu ada informasi dari pihak petugas yang di sana, itu salah satu security, bahwa di salah satu gudang GSM, yaitu gudang tower, yaitu di tepatnya di Patene, di gudang Patene, bahwa ada pembongkaran gudang. Ya, akhirnya kami dari Polsek Lau menyampaikan ke anggota lapangan supaya menyatu dengan anggota Polsek Sektor. Akhirnya anggota bergerak ke sana. Sana itu diamankanlah salah satu pelaku. Berapa orang dan? Ada pelaku yang diamankan itu ada 5 orang. Satu yang berdomisili di Patene, maksudnya di Maros. 2 berdomisili di Makassar, dan 2 berdomisili juga di Pangkep. Jadi totalnya 5. Pelaku ada 5 orang. Ini pelaku apa yang dia? Itu salah satu pelaku yang pencurian besi tower yang di gudang GSM itu. Dan ada berapa banyak besi yang diambil? Senilainya besi yang dia ambil itu menurut pemilik besi yaitu 1,4 M nilainya. Kalau banyaknya besinya berapa ton dan? Banyaknya besinya ada beberapa ton. Akan diapakan ini besi ini? Untuk besi yang dia ambil itu akan dijadikan besi rongsokan, seperti itu. Kemudian dijual kembali. Dijual kembali. Karena mereka tidak tahu bikin apa. Karena ini salah satu besi tower itu tidak bisa digunakan apa-apa kalau memang tidak ini. Karena ini harus berpasangan. Dia jual berapa? Dia jual per kilo dan untuk dia jual per kilonya itu 5.500. 5.500 per kilo. Ada sen. Terus bersama siapa? Berdua. Terus berapa banyak suruh jual ini? 3 dulu saya ambil kabel. Terus besi berapa banyak kau ambil? 7 tong. Kau jual di mana? Kau jual kemana ya itu? Di Pastinya ada yang bertimbang besi 2. Oh, timbang ya? Iya, timbang. Berapa yang jualkan itu semua itu? Harganya itu Pak 5.000 per kilonya Pak. Berapa semua? Udah berapa banyak sudah beli? Contoh karena harus beli Berapa kali kau ambil beli? Udah masuk bulan ini 1 kali, Berapa orang kau? Ya, 4 orang. Mulai dari bulan 2 ya? Kau pernah kerja di situ ya? Saya kerja di situ Pak. Terus sampai kau melakukan mau mencuri itu kenapa? Motifnya apa kau mau mencuri? Pertamanya cuma disuruh pindahkan barang, terus kami berjual bilang, wah yang dijual ini. Terus lama-kelamaan ya bilang kita lewat atas. Itu diambil dalam 1 hari ya? Amar ya. Itu bulan kau 2. sudah jual itu kau apakan semua uangnya? Itu uang hasilnya diapakan? Diapakan? Pakai jalan-jalan Pak. Oh, pakai poya-poya. Beli chip domino? Main Kayak ke mall. Pakai berbelanja nih. Kalau keuntungannya dari mana? Dia jual seluruhan, katanya 60 juta. 60 juta. Keuntungannya itu ya. Maksudnya dari Maksudnya dari pelaku yang hasil penjualan maksudnya. 60 juta lebih. 60 juta.
Dan ini terduga pelaku ini apakah orang yang pernah bekerja di perusahaan itu atau gimana? Karena yang terduga pelaku ini dia adalah salah satu buruh harian untuk di tempat situ. itu. Iya. Oh. Makanya dia tahu bahwa di dalam situ ada besi, karena pada saat itu barang datang dia ngangkat salah satu ke dalam gudang. Ini kalau besi tower ini miliknya siapa sih, Dan? Perusahaan mana sih? Yaitu PT GSM. PT GSM salah satu pengadaan untuk tower-tower di yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Pak, atau saksinya ini pelaku terancam Pasal apa? pasal apa, Pak? Adapun pasal yang dikenakan sama kelima pelaku ini yaitu pasal 363 KUHP, yaitu ancaman hukumannya 7 tahun. Apakah pelaku sudah sering melakukan ini yang pertama? Kalau untuk pelaku ini merupakan baru kali ini menurut pengakuannya. Apa ada dugaan jaringan pencurian kabur? Kalau sampai saat ini belum ada. Pak, berarti pelaku ini tahu situasi di sana ya? Kalau orang dalam. Kalau untuk pelaku ini memang dia tahu, karena pada saat itu datang itu besi, dia ngangkat ke dalam, karena dia salah satu buruh harian. Dan dia bukan pekerja di situ, dia cuma ada barang yang masuk, dia dipanggil karena dia salah satu. Berarti dia orang dalam, Orang dalam. Secara tidak langsung dia orang dalam. Tapi 4 orang yang lainnya Pak buruh juga atau dia panggil juga? Dia buruh semua. Cuman bukan di tempat itu ya, Pak? Di tempat situ, di seputaran situ buruh lepas, di wilayah gudang situ. Oh, ada pekerjaan baru dia datang. Hah? SK-nya. Di situ ya orang reskrim mau periksa. BB-nya di Blue. BB-nya enggak ada. Enggak, kalau BB-nya sekarang lari ke Surabaya semua. Adapun masalahnya ini pembeli barang, Pak. Ya dalam artian bahwa mereka itu tiba-tiba mungkin ini namanya pembeli barang seperti itu kan. Dia tidak tahu bahwa ini orang siapa ini. Langsung saja datang, datawari berapa kau jual besi ini. Dia ada untungannya 500, dia sudah jual. Dia belikan 500, dia jual 5.500 per kilonya, ya udah jadi. Berapa usianya itu? Berapa? Pokoknya di atas, pokoknya dewasa semua. Sekitar 30-an Pak ya? Ya 30-an. Karena itu wajar untuk dihukum karena sudah di bawah umur. Senilai 1 miliar ini berhasil diamankan Tribunars, dan hasil besi curian tersebut kemudian dijual dengan harga 60 juta rupiah. Pelaku terdiri dari 5 orang dan saat ini sudah diamankan di Polsek Lau Tribunars. Jadi Tribunars, pelaku ini ternyata merupakan buruh yang bekerja di gudang tersebut. Jadi pelaku ini memang sudah mengetahui seperti apa tata letak dari bentukan gudang ini dan juga di mana lokasi penyimpanan besi tersebut, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk kemudian mengambil besi tersebut dan dijual kembali ke pengepul barang longsokan.
Oke Tribunan, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.